Oke, teman-teman, uh, kita jumpa lagi di channel SDR Tekno. Ya, sudah lama lagi kita tidak melihat video update saya ya. Kali ini saya buat video lagi. Sebelumnya saya banyak kerjaan kemarin, makanya saya tidak buat video. Dan sekarang baru sempat lagi. Dan kali ini ada yang berubah ya. Ini saya punya apa ini? Dreamweaver. Saya sudah update. Yang dulunya masih putih-putih begitu dan sekarang sudah tampilan dark ini ya, dark tema. Sekarang kita akan belajar apa? Kita akan membuat koneksi database. Oke, masih kosong juga. Kita lihat saja dulu. Oke, kita akan membuat koneksi database yang akan menghubungkan antara script PHP kita ke database MySQL. Oke, langsung saja kita aktifkan server kita ya. MySQL bukan exam. Oke, sudah running. Seperti biasanya ya, saya tidak akan menuliskan kode-kode yang banyak menguras tenaga. Bukan menguras tenaga. Iya. Oke, kita copy saja ya. Yang penting itu bukan bagaimana kita menghafalkan kode-kode itu untuk bisa kita tuliskan kembali, tapi bagaimana kita mengerti kode-kode itu, bagaimana dia berjalan dan dimana kita pernah menggunakannya dan siap kita copy kembali untuk dimodifikasi atau digunakan kembali. Oke, kita kembali ke site kita ya, site belajar. Kita buat dulu satu folder yang namanya fungsi. Oke, dalamnya kita akan buat satu file PHP, new php create, dan mana ya, ini kita kasih nama dalam sini ya, kita kasih nama koneksi db. Oke. Save. Ini saya belum tahu bagaimana cara ininya. Kita close saja, terus kita open lagi. Oke, di sini kita disuguhkan HTML dasar ya. Ini kalau kita baru membuat sebuah file HTML atau PHP, kita hapus saja karena kita tidak butuh. Oke, langsung saja kita pastekan yang tadi. Ini kode keamanan, jangan dulu, lain kali kita bahas. Oke, PHP ini sudah merilis beberapa koneksi ke database MySQL. Itu yang pertama, MySQL Connect. Ini masih bisa digunakan, cuma mungkin banyak settingan yang harus kita ini hanya mendukung cara struktural, dan ini ya, hanya ada 3 variabel di dalam, ada server,
username dan password. Terus yang kedua, release MySQL connection. MySQL Connect ini bisa digunakan untuk teknik pemrograman object oriented, bisa juga untuk struktural. Saya lebih suka ini ya karena saya menggunakan struktural. Mengapa saya pilih struktural? Karena itu saya lebih familiar, yang pertama saya pelajari dulu ya. Terus kalau OOP ya mungkin bisa juga kita pelajari, cuman ya saya lebih suka struktural karena saya lebih familiar dan tampilannya itu dia ya struktural dari atas ke bawah, tidak pakai loading lama ya. Kalau sudah banyak codingan yang di load dulu ke RAM terus tampilkan, kalau ini langsung prosesor memproses dan menampilkan. Kayaknya dia agak cepat kelihatan ya, agak cepat tampil begitu, walaupun tidak langsung semuanya satu-satu. Oke, saya jelaskan ya. Yang akan kita gunakan kan yang ini ya, MySQL. Seperti biasa kita open dengan tag PHP. Terus di sini ada variabel 4 biji ya. Yang pertama itu ada variabel localhost, variabel server, di mana ini bisa diisikan dengan alamat website, juga ini IP address, dan sekarang kita main di localhost jadi localhost. Terus ini username untuk apa ya, untuk database-nya. Root ini default untuk exam, passwordnya juga defaultnya kosong. Terus ada DB, nama database ya. Yang akan kita buat sekarang yaitu database apa ya, belajar. Ini bebas saja untuk teman-teman kalau misalnya mau membuat database, yang penting ini. Jadi saya kasih nama saja, nama database-nya belajar. Sebelum kita masuk ke sini, kita buat dulu database-nya. Oke, langsung saja kita ke ini, kita ke localhost. Masuk ke project ini ya. Oke, ke dashboard localhost. Ini karena examnya sudah kita jalankan ya. Ini ada server PHP nya Apache dan server database nya MySQL. Oke, dia sudah running, jadi kita sudah bisa masuk di sini ya, phpMyAdmin. Oke, di sini belum ada database-nya, jadi kita tambahkan. Kita buat baru, new. Database-nya apa tadi? Belajar. Oke, langsung saja kita create. Oke, database-nya sudah jadi. Ini ya, belajar. Dan di sini juga kita akan membuat tabel ya, biar kelihatan bilang database-nya ada. Jadi kita akan buat tabel. Dalam database itu wajib ada tabel untuk tempat menyimpan data. Nama tabel pertama user belajar. Oke, sudah jadi ya. Terus di sini ada 4 kolom yang tadi itu kita harus isi. Biasanya kalau kita buat tabel harus ada ID apa ya, begitu. ID user biasanya kita pakai integer. Kalau saya ini gaya saya, biasanya juga ada yang beda ya. Kalau saya biasanya saya menggunakan ID terus integer yang panjangnya 7 berapa ya. Kalau user biasanya paling banyak dalam satu sistem itu. Untung kalau ada 100.000 ya.
sudah banyak sekali. Oke, kita kasih 7 saja ya lebarnya. Ini berapa digit angka itu ya, integernya. Tipe datanya kan integer, jadi misalnya 7 digit. Oke. Terus indeksnya kita kasih primary. Ini wajib ya, harus ada primary dalam satu tabel. Ini konfirmasi saja ya, konfirmasi go. Terus kita buat dia auto increment. Auto increment itu dia akan otomatis menambahkan misalnya sudah ada data 1 di dalamnya, terus ada lagi yang menambahkan data berikutnya, itu otomatis akan diberi ID 2. Kalau misalnya ada lagi yang masuk akan diberi ID 3 dan seterusnya sampai berapa jumlah ID dalam. Dan kalau misalnya ada yang di delete, ID itu tidak akan digunakan lagi kecuali diedit. Oke, kita lanjut lagi, kita kasih kolom berikutnya yaitu nama user. Salah, nama depan biasanya begitu ya. Nama depan kita pakai tipe data varchar. Varchar itu gabungannya, mau itu simbol, angka atau huruf bisa semua. Nama kita kasih 25, jangan pelit-pelit juga ya. Terus nama belakang kita kasih varchar varchar juga 25. Terus ada apa lagi ya, password apa ini, user pelajar password US saja ya. Kalau kepanjangan juga nanti agak ini. Kita kasih tipe data varchar, bisa ini ya, gabungan huruf apa semua, karena ini juga akan apa ya, akan ditempati untuk menyimpan bukan password yang asli ya, yang diinputkan si user, tapi passwordnya akan dienkripsi, biasanya begitu. Biasanya yang banyak digunakan adalah MD5, jadi orang tidak akan bisa tahu password dari user yang masuk kecuali menggantinya, sekalipun itu programmernya ya. Oke. Panjangnya biasanya kalau MD5 itulah hash. Bedanya hash dengan enkripsi, encryption itu bisa bisa dideskripsikan ulang. Jadi nilai yang tadinya dienkripsi, yang diacak itu bisa dipanggil kembali. Tapi kalau dia hash yang biasanya digunakan di password itu tidak bisa dideskripsikan kembali. Jadi dia satu arah saja. Nah, misalnya user menginput passwordnya, dia akan menjadi 32 karakter. 32 atau berapa ya? Pokoknya kayaknya 32. Jadi kita pakai berapa di sini ya? Kita kasih 40 saja. Karena biasanya juga kalau dia kurang, siapa tahu ada perubahan. Kita tidak tahu, siapa tahu MD5 itu sudah di ini ya. Hash MD5 sudah dirubah menjadi lebih, dan kelihatan nanti kalau misalnya ini tidak cukup. Oke, storage engine-nya InnoDB. Ini lebih bagus ya, katanya lebih kencang. Teman-teman bisa googling sendiri. Oke, langsung saja kita save. Ini ada kamera di sini, jadi kita save. Oke, sudah jadi database dan tabel 1 di dalamnya, tabelnya dengan header ini. Oh ya, kita tambahkan satu lagi ya, atau ini saja dulu, nanti kita belakangan kita tambahkan. Oke, langsung kita ke koneksinya lagi. Koneksinya ini koneksi belajar, terus server, username, password, dan nama database ini sudah sesuai, jadi seharusnya ini jalan ya. Nah, terus di sini ada jika tidak connect,
Jadi jika ini dieksekusi dan tidak berhasil, dia akan menampilkan tidak dapat connect ke database. Oke. Terus kalau dia terkoneksi, jadi gini ya, ini kan jika tidak connect maka tampilkan tidak dapat connect ke database, tetapi selain itu ya pasti connect, ya kan. Jadi yang ditampilkan adalah berhasil. Database. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke, di sini kita akan tambahkan ya, Eko berhasil connect ke database database ini. Kita copy ini, kita pasang di sini database-nya, terus kita tutup pakai kutipnya ini ya, kutip yang kita gunakan di awal, kutipnya itu juga, terus dipasang dot titik ya, kayak gitu. Jadi kalau kita mau menampilkan ini ya kayak gini, kalau kita pakai kutip satu di sini ya kutip satu juga di sini, titiknya tetap. Oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil connect ke database belajar. Oke, misalnya kita misalnya saya zoom dulu ya. Misalnya kita ubah di sini jadi belajar, tambah saya satu huruf ya. Oke, langsung kita save. Kita jalankan, refresh ya. Database-nya salah kan, salah nama. Jadi database ini tidak diketahui. Dan di bawah ada pesan tidak dapat connect ke database. Oke. Sebenarnya server juga sudah memberikan warning ini ya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu. Kita kembali ke codingannya. Ini sebenarnya kita tidak butuhkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita include-kan dia di tempat lain, include itu maksudnya digunakan tempat lain, kalau dia berhasil connect, masa harus tampil juga berhasil connect ke database? Kan tidak, ini kan. Jadi ini hanya untuk testing saja, dan kita ini kita matikan saja, tidak kita gunakan ya. Kita ini tidak tampilkan. Ini ya, strip bintang strip, jadi dia tidak akan ditampilkan. Ini sebagai komen ya, ini sebagai komen. Jadi kita sudah berhasil connect ke database. Ini kita hilangkan lagi ya. Mana ya ini? Dia kosong, jadi dia sudah connect. Tadi kan kita tidak tampilkan yang ini. Jadi dia sudah terkoneksi. Mungkin sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat mengisi tabelnya, dan kita akan buat CRUD, create, ada create, read, terus update, terus delete. Kita akan buat itu tapi di video selanjutnya. Mungkin pelan-pelan ya, karena tidak bagus kalau kita buat terlalu banyak. Cukup teman-teman ini
kode ini harus dimengerti dan disimpan. Saya zoom saja dulu ya biar teman-teman lihat perbesar nantinya. Oke, teman-teman bisa pause di sini dan ikuti kodenya. Lebih bagus kalau diketik sendiri ya, terus disimpan, besok-besok digunakan, besok-besok dibutuhkan akan lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu. Videonya juga sudah agak panjang ya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap di STR Techno. Oke, thank you.